Ya baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan lanjutkan sesi tentang pembahasan mengenai SDGs, yaitu tujuan dari SDGs ya. Jadi SDGs ini memiliki 17 tujuan ya, 17 tujuan yang bisa kita lihat di sini. Semuanya ini sifatnya holistik ya. Jadi pendekatan SDGs ini kita mencakup berbagai aspek ya secara holistik ya. Nanti kita akan lihat apa saja sih pilar-pilar dalam SDGs ya. Tujuan SDGs itu apa saja, terdiri dari beberapa pilar ya. Yang pertama di sini ya kita lihat tujuan SDGs itu ada 4 ya. Yang pertama adalah pilar pembangunan sosial, lalu pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Dan masing-masing pilar ini mempunyai tujuannya ya. Jadi total ada 17 tujuan SDGs ya. Untuk pilar pembangunan sosial ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, ya. Lalu untuk pilar pembangunan ekonomi ada energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Lalu untuk pilar pembangunan lingkungan ada air bersih dan sanitasi layak, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan dan ekosistem daratan, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola yaitu perdamaian. Nah, kita akan lihat nih dari pilar-pilar tersebut ini mana sih yang sesuai dengan pembangunan kesehatan ya. Di sini kita akan lihat ya nanti. Yang pertama ya kita akan bahas masing-masing pilar ya. Pilar pembangunan sosial ya, fokus pada kesejahteraan masyarakat secara sosial. Nah, tadi tujuannya ya ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender. Jadi sebenarnya bisa kita lihat ya, kalau untuk aspek kesehatan bisa masuk di pilar ini ya, pilar pembangunan sosial ya, karena di dalamnya ada pendidikan berkualitas berhubungan ya, kehidupan sehat dan sejahtera berhubungan ya, kelaparan, kemiskinan, kesetaraan gender. Nah, itu semua terkait juga dengan kesehatan ya. Untuk selanjutnya yaitu pilar pembangunan ekonomi, ya fokus pada peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan dengan melakukan kolaborasi dan inovasi ya. Ini adalah tujuan-tujuannya ya dalam pilar pembangunan ekonomi. Secara tidak langsung sebenarnya ekonomi juga berhubungan ya dengan pembangunan kesehatan ya. Selanjutnya ada pilar pembangunan lingkungan ya, terdiri dari beberapa tujuan yang fokusnya adalah pada keberlanjutan dan kesehatan lingkungan hidup di darat dan perairan. Nah, ini juga terkait pembangunan lingkungan ini juga bisa disesuaikan ya, bisa berhubungan ya dengan kesehatan ya, misalnya air bersih dan sanitasi yang layak, pemukiman ya, lalu konsumsi, produksi. Nah, ini juga bisa terkait dengan pembangunan kesehatan. Selanjutnya ada pilar pembangunan hukum dan tata kelola, yaitu fokus pada usaha menjaga perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tujuannya yaitu perdamaian ya. Jadi berikut ya, demikian ya pilar-pilar dalam SDGs ya. Untuk selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih implementasi ya. Bagaimana implementasi SDGs ini dalam pembangunan di Indonesia ya. Sekian dulu untuk pembahasan mengenai pilar-pilar SDGs. Kita akan lanjutkan nanti mengenai implementasi dan juga bagaimana upaya-upaya inovasi untuk meningkatkan implementasi SDGs di Indonesia. Ya baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan lanjutkan materi mengenai SDGs ini, yaitu dampak positif SDGs dan MDGs ya. Jadi keduanya ini kita tidak bisa pisahkan ya, karena kita sudah mengimplementasikan ya konsep SDGs dan MDGs ini di Indonesia ya. Dampaknya yaitu pengurangan kemiskinan ya, peningkatan kesehatan, pendidikan yang lebih baik dan kesetaraan gender. Yang pertama adalah pengurangan kemiskinan. Jadi dengan adanya implementasi SDGs dan MDGs tersebut, maka adanya jumlah pengurangan ya jumlah orang hidup di bawah garis kemiskinan gitu ya. Misalnya juga diharapkan adanya akses yang lebih baik terhadap makanan, air bersih, kesehatan, dan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Lalu yang kedua, adanya peningkatan kesehatan ya, dengan adanya akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, maka akan lebih membantu untuk mengurangi jumlah kematian ya. Di sini penting untuk memastikan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang ya, dan mencegah penyebaran penularan penyakit. Selanjutnya adalah pendidikan yang lebih baik ya. Adanya akses pendidikan yang lebih baik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pastinya ya. Pasti mereka akan lebih baik pengetahuannya, pasti secara kualitas juga akan lebih meningkat ya. Lalu sumber daya alam yang berkelanjutan, karena adanya pengelolaan lingkungan tadi ya. Pengelolaan lingkungan, pelestarian lingkungan, sehingga berpengaruh juga terhadap kondisi kesejahteraan manusia ya. Selanjutnya kesetaraan gender ya, adanya kesetaraan gender dapat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki ya. Jadi diharapkan adanya kesetaraan gender ini bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di masyarakat ya, baik perempuan ataupun laki-laki ya. Ya, dan bagaimana implementasi SDGs dan MDGs di Indonesia? Jadi secara umum sebenarnya belum semua tujuan itu sudah tercapai ya di Indonesia, tujuan SDGs dan MDGs. Beberapa hal yang masih harus diperbaiki terkait dengan kesehatan ibu dan anak dan pengurangan kemiskinan. Nah, ini masih tantangan ya bagi Indonesia untuk bisa lebih memperbaiki lagi nih kinerjanya untuk mencapai tujuan tersebut ya. Dan di sini pemerintah dan swasta berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengembangkan energi terbarukan ya. Dan juga terkait infrastruktur, Indonesia sudah baik ya dalam pengembangan infrastruktur ya, seperti jalan tol, jaringan transportasi, ataupun pengelolaan sampah. Jadi tinggal tadi beberapa hal terkait kesehatan ibu dan anak, pengurangan kemiskinan, itu yang perlu untuk lebih diperbaiki lagi ya untuk kedepannya ya. Nah, dan di sini pada sektor kesehatan, pemerintah fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Jadi sudah mulai adanya distribusi sumber daya layanan kesehatan yang baik ya. Dan pada sektor pendidikan, fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pembangunan kapasitas tenaga pendidik ya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita Indonesia bisa mencapai SDG tersebut ya? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu terkait dengan inovasi teknologi, inovasi keuangan, dan inovasi sosial. Inovasi teknologi yaitu pengembangan teknologi untuk produksi energi alternatif yang ramah lingkungan seperti energi matahari, angin, ataupun ditemukan lagi ada sumber energi yang lain ya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, ataupun proses produksi ya. Lalu yang kedua, adanya inovasi keuangan, misalnya program pemberian pinjaman yang dapat membantu mengurangi kemiskinan ya, dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat di pedesaan. Jadi perlu adanya upaya-upaya terkait dengan sumber untuk pengelolaan sumber dana atau bagaimana secara kreatif ya bisa menghasilkan dana yang memadai gitu ya, terutama bagi UKM ya yang ada di pedesaan ya. Selanjutnya adalah inovasi sosial, yaitu dengan memperkenalkan solusi kreatif dan inovatif untuk mengatasi masalah sosial. Karena memang kita bicara karakteristik masyarakat ini sangat beraneka ragam ya, sehingga perlu adanya upaya yang kreatif bagaimana sih untuk mengatasi masalah sosial tersebut. Misalnya apakah dengan adanya program pelatihan ya, atau pendidikan kewirausahaan, sehingga mereka ini bisa kreatif ya, mereka kreatif menciptakan lapangan usaha baru ya, yang pastinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi perlu adanya upaya yang kreatif dan inovatif ya. Ya baik, demikian ya terkait dengan bagaimana implementasi SDGs di Indonesia ya, lalu bagaimana tantangan-tantangan Indonesia dalam menghadapi permasalahan SDGs ya, dan apa saja sih inovasi yang dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan SDGs di masa yang akan datang ya. Semoga rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa memahami materi hari ini ya. Kita akan lanjut dengan sesi video selanjutnya. Sampai ketemu lagi, tetap semangat. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.